Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiani Faradita dengan NIM 19129076, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Novita, Reti Sumila, dan Viro Ridalfik. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang penilaian acuan normatif atau PAN. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama, pengertian penilaian acuan normatif. Ada beberapa pendapat tentang pengertian penilaian acuan normatif, yaitu yang pertama, acuan normatif merupakan elemen pilihan yang memberikan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar sehingga acuan tersebut tidak terpisahkan dalam penerapan standar. Yang kedua, pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan mengacu pada norma atau kelompok. Yang ketiga, PAN ini adalah nilai sekelompok peserta didik atau siswa dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Yang keempat, PAN yaitu dengan cara membandingkan nilai seseorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi dalam hal ini prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok dipakai secara dasar penilaian. Kemudian dari beberapa pengertian menurut para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan normatif atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok, nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk itu. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari PAN ini atau penilaian acuan normatif. Yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai dari hasil penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan. Yang keempat, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Kemudian yang kelima, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Kemudian materi selanjutnya, penilaian acuan normatif atau PAN. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif dan meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengetahui status peserta tes dalam hubungannya dengan performance kelompok peserta lain yang telah mengikuti tes. Selanjutnya yaitu tabulasi data. Istilah tabulasi dapat diartikan menyusun menjadi tabel. Pengertian lain tabulasi adalah pengolahan atau pemrosesan hingga menjadi tabel. Tabulasi merupakan coding set yang memudahkan penelitian dalam mengolah dan menganalisisnya, baik secara manual maupun komputer. Tabulasi ini berisikan variabel-variabel objek yang akan diteliti dengan angka-angka sebagai simbolisasi atau label dari kategori variabel-variabel yang telah diteliti. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa memahami tabel cenderung lebih mudah dibandingkan dengan uraian? Tabel memiliki dua dimensi sajian, yaitu dari sajian kiri ke kanan dalam bentuk kolom-kolom, dan sajian dari atas ke bawah dalam bentuk baris-baris. Dengan demikian, gambaran tentang dua dimensi dapat cepat terlihat. Data mentah yang diperoleh dari lapangan akan bervariasi tergantung pada alat pengumpulan data yang akan digunakan oleh evaluator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data yang diperoleh dengan menggunakan angket, maka data yang diperoleh berupa centangan atau tanda checklist. Yang kedua, data yang diperoleh dengan wawancara, wujud data yang diperoleh berbentuk centang, lingkaran, dan kalimat jawaban yang diberikan oleh responden dan catatan oleh petugas pengumpul data. Yang ketiga, data yang diperoleh dengan observasi, maka wujud data yang diperoleh berbentuk centangan, lingkaran, dan kalimat-kalimat catatan petugas. Yang keempat, data yang diperoleh dengan menggunakan dokumentasi berupa angka-angka atau simbol-simbol yang menunjuk peringkat kondisi objek yang ditelaah. Yang kelima, data yang diperoleh dengan tes atau inventory berupa angka-angka yang menunjukkan skor nilai. Dari kelima bentuk data yang dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis data bisa digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama nilai jadi, yang kedua kode-kode dan simbol-simbol yang bisa berupa tanda centang dan lingkaran,
Yang ketiga, informasi dalam bentuk paparan kalimat yang memuat data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, untuk menjelaskan bagaimana mentabulasi data yang telah didapatkan, baik yang masih tercantum dalam angket yang disebarkan atau pada catatan-catatan lainnya. Selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata. Pengertian nilai rata-rata sendiri yaitu penjelasan kelompok yang didasarkan nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Maka individu-individu yang memiliki kelompok itu diharapkan tidak terjadi penyimpangan yang ekstrem sehingga bisa mewakili dari kelompok atau populasi objek penelitian. Selanjutnya yaitu mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean ini dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok, sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya yaitu konversi nilai. Konversi adalah perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam kajian evaluasi pembelajaran, konversi nilai adalah kegiatan mengubah atau mengolah skor mentah menjadi huruf, sehingga nilai peserta didik dapat diinterpretasikan. Dalam mengkonversi nilai, kita memerlukan batas lulus dari peserta didik atau mean, dan juga simpangan bakunya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.